Ini pertanyaannya cepat, jawabannya ya harus satu, tidak boleh dua. Jadi narasumber harus milih salah satu kata dari dua kata yang saya putarkan nanti. Ada 10 pertanyaan dan harus cepat Pak ya. Maaf Pak, ini sedikit pemaksaan cuma. Iya. Sudah siap Pak ya? Saya bacakan. Iya. Dipilih salah satu katanya Bung ya. Yang pertama, ikatan atau pertalian? Ulangi Mas. Yang pertama, ikatan atau pertalian? Pertalian. Hukum atau aturan? Hukum. Tugas atau rutinitas? Tugas. Formal atau non formal? Formal. Penetapan atau pelaksanaan? Pelaksanaan. Umat atau masyarakat? Umat. Eksekusi atau inklusif? Inklusif. Usulan atau dukungan? Dukungan. Etika atau moralitas? Moralitas. Yang terakhir, adil atau sejahtera? Sejahtera. Gak salah ya. Enggak, Memang di kita ini ada sesi namanya pantai api. enggak, ini jawabannya emang harus cepat Pak. Oke. Iya. Pak, ini saya dulu apa Anda dulu nih? Anda dulu tidak apa-apa ya? Ya, jangan bareng-bareng. Oh, iya. Satu-satu, kalau bareng-bareng nggak bisa. Pak, ininya lagi viral ini, mohon dijelaskan. Jadi tentang apa ini pernikahan dini. Iya. Jadi penjelasan dari panjenengan gimana? Mungkin masyarakat Tuban ini kan belum ada yang, ya sebagian lah mungkin belum Ya. tahu harus apa-apa. Terima kasih Mas Tambudi ya. Ya. Ada dua hal yang perlu saya sampaikan, yaitu ada istilah pernikahan dini, ada istilah pernikahan muda. Jadi apa? iya, dua hal ini harus diketahui, harus tahu ya. Jadi ada istilah dua tadi itu. Kalau pernikahan dini itu adalah pernikahan yang di bawah usia minimal pernikahan menurut undang-undang. 16 tahun Pak. Undang-Undang nomor 1 tahun 74 dan diperbarui Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan. 17 tahun itu ya Pak? Di sana dijelaskan bahwa sekarang itu batas minim untuk usia nikah itu 19 bagi laki-laki maupun perempuan. Nah, ini pernikahan dini. Ini batas minimal. Jadi seorang laki-laki, calon laki-laki maupun perempuan itu minimal harus 19 tahun. Ini pernikahan dini. Sementara pernikahan muda atau nikah muda itu adalah pernikahan di tahun awal atau usia muda. Usia muda itu ya usia minimal ya 19 tahun, ini kan usia muda. Ya. Karena rata-rata idealnya perempuan itu kan nikah itu usia 20 sampai 35. Yang laki-laki itu minimal 25 sampai 40. Sampai 50 ya? Oh ya, terlalu Mas. Iya. Ya. Sudah keberapa kalau itu? Kan enggak apa-apa. Ya ini perbedaan ini kan dualisme ini kan tidak tahu kita. Jadi nah ini yang banyak di Tuban ini yang mana ini? Ya sebenarnya gini, jadi tren sekarang ini ya perlu saya jelaskan dulu bahwa hasil penelitian yang kita tahu bahwa Indonesia ini masuk kategori negara ke-7 dari usia pernikahan dini. Tapi untuk di Asia ini masuk ke urutan kedua setelah Kamboja, termasuk di Tuban ini. Jadi 3 tahun terakhir ini memang pernikahan dini ini luar biasa Mas, terutama tahun 2021. Kenaikannya berapa persen? Kalau saya data yang saya terima dari pandemi itu ya mungkin juga. Ini yang saya terima, data yang saya bawa ini tahun 2020 ini perceraian di Tuban ini ada 662. Ini cerai. Yang talak itu 331. Jumlahnya 993.
2021 lagi malah mengerikan Mas. Jumlahnya 1.821 angka perceraian. Rata-rata sehari itu 34 ya? Iya. 34. Untuk kaum kita enggak apa-apa lah gitu. Ya, Tahun yang mana? untuk tahun 2022 sampai per bulan Oktober. September kemarin, September. ya September kemarin ini ada 1.398. Tuh, ini Dan yang sangat prihatin itu adalah angka perceraian. Artinya cerai dari pihak perempuan. Ya, ada perempuan. Perempuan ini ada tahun 2021 itu 1.203, 2022 per September kemarin 922. Sangat besar, Pak. Ya, betul sekali. efek pandemi ini ya. Ya, banyak faktor Mas. Kok pandemi terus disalahkan? Banyak faktor. Iya, faktornya kan macam-macam. Ya. Hah? Salah niat. Oh, salah niat ya. Iya. Niatnya sudah benar. Artinya begini, artinya untuk menanggulangi perceraian seperti ini, nikah dini itu harus gimana gitu loh. Ya gini, sebelum saya sampaikan ke sana, tentu kita harus berbicara masalah penyebab dulu, Mas. Ya. Ya, penyebab perceraian itu yang jelas adalah ada 6 faktor. Ya, yang pertama adalah meninggalkan salah satu pihak. Oke. Ya, jadi ya ini masalah yang sering terjadi. Kemudian perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Kayak Beda Lesti pendapat kemarin. Ya nggak cocok, alasannya nggak Kayak cocok. Lesti sama. Iya. Kemudian faktor mabuk, faktor madat, faktor judi. Oh iya. Seperti kemarin di Bojonegoro kan tren Itu faktor pinjol ya. Ya. Jadi Banyak. sekarang ini kan mungkin ekonomi susah, akhirnya orang ini tertarik dengan judi online. Ya. Dia maunya kan kerja ini Instan, ya. simple, tapi dapat uang banyak. Ya, passive income. Tapi justru malah itu tidak menghasilkan yang positif, tapi terjadi perceraian itu. Maka barangkali begini, Pak. Kalau memang nikah itu katakanlah secara perekonomian ini sulit karena ekonomi juga lagi lesu, kenapa Ya. juga harus nikah gitu? Apa kira-kira yang menyebabkan itu, Pak? Barangkali belum siap secara ekonomi. Jadi gini Mas, jadi orang nikah ini kan sebenarnya kan ya banyak hal yang perlu diketahui ya. Walaupun tanda kutip nikah ini sendiri kan juga diperbolehkan. Ya. Artinya begini, artinya kalau seseorang itu nggak nikah jadi nggak apa-apa. Karena dalam konsep agama itu nikah itu kan hukumnya ada 5. Bisa sunnah, bisa boleh atau mubah, bisa wajib, bisa makruh, bisa haram. Ada 5 hal itu. Tapi pada umumnya, pada prinsipnya asal hukumnya nikah itu adalah boleh. Nggak nikah nggak apa-apa. Ya. Asal dia itu mampu menahan syahwatnya. Ya. Tapi gini toh Pak, kita yang nikah sekali aja kadang sepengen 5 kali. Nah itu faktor Ini X kalau gitu. ini pribadi nih, pribadi nih kalau ini, Pak. Iya. Iya, ini pribadi nih. Nanti saya share ini, Pak. Kan enggak apa-apa. Terus mungkin kalau Terkait kesiapan barangkali, Pak. Kesiapan dari si calon mempelai ini. Makanya gini Mas, di Kementerian Agama itu setiap ada calon pengantin yang mau nikah itu disarankan untuk mengikuti bimbingan perkawinan. Oh, ada bimbingannya? Ada. Saya dulu nggak ada ya. enggak bimbingannya memang seperti apa sih Pak? Ya, bimbingan itu ada beberapa materi ya yang disampaikan oleh calon pengantin itu. Di antaranya adalah bagaimana membangun rumah tangga yang kokoh, bagaimana menangani konflik, bagaimana memahami reproduksi dirinya, bagaimana mengatur ekonomi, bagaimana dia itu harus tahu tentang hukum dalam keluarga. Jadi kadang-kadang sekarang ini kan Iya, nggak tahu, Pak. karena sekarang ini kan kita ada undang-undang KDRT, ada undang-undang kekerasan, sehingga banyak terjadi dalam rumah tangga itu dikiranya itu seperti dulu. Padahal itu salah menurut undang-undang. Contoh begini Mas, sebelum adanya undang-undang KDRT itu kan memperlakukan istri atau melakukan suami itu kadang kan ya semaunya sendiri. Tapi sekarang kan tidak bisa seperti itu.
Tapi hukum ini yang dipakai hukum negara, Pak ya? Iya, hukum positif tentunya. Sedangkan kalau pernikahan ini produk agama sebenarnya. Kita ini kan di negara hukum, Mas. Ya. Di negara hukum. Artinya begini, apapun yang dilakukan oleh seseorang yang hidup di negara Indonesia ini memang harus tunduk pada hukum positif. Ya. Meskipun tidak semua hukum ya. Nah, ini yang disalahkan kok hukum ya? Bukan hukum pelakunya. Ada oknum. Mungkin kalau pendampingannya untuk pranikah ya, ada apa? Bin. Ya, bin. Ya. Jadi begini, di Kementerian Agama itu, di KUA itu kan salah satu yang dilakukan untuk mempersiapkan seorang calon pengantin memang ada namanya bin tadi itu, ingin perkawinan. Karena ini menjadikan ikhtiar pemerintah, Mas. Jadi calon pengantin yang dibimbing itu memang gratis, tidak bayar dia, kecuali bimbingan perkawinan mandiri loh ya. Privat itu ya berarti. Gimana? Privat gitu ya. Kayak privat. Iya, kalau mandiri itu kan tidak dibiayai oleh pemerintah, tapi dari mereka sendiri. Tapi yang saya maksud adalah bin-bin itu yang dibiayai oleh pemerintah. Sudah berjalan? Oh, sudah lama. Enggak, artinya setiap tahun itu mengalami peningkatan atau ini? Ada peningkatan. Peningkatan jelas. Ya, ada peningkatan. Nah, ini menjadi ikhtiar pemerintah karena pemerintah memandang seorang calon pengantin itu harus dibekali ilmu bagaimana cara membangun rumah tangga yang kokoh, bagaimana mengasuh anak, bagaimana mengatur ekonomi, bagaimana memanage konflik. Itu kan diberikan satu wawasan sehingga mereka itu setelah mereka menerima ilmu tentang pernikahan, mereka itu diharapkan supaya kokoh rumah tangganya. Memang agak rumit, Pak ya. Jadi pernikahan itu agak rumit karena super kompleks. Iya. Barangkali dari Bu Lydia kalau ini ada ya dari Humas Kemenag bagaimana sih ya. Seorang pengantin perempuan itu harus gimana ini? Bu Ida ini kan juga termasuk salah satu tutor bimbingan perkawinan. Nah, iya. Ya. Besok sana. Jangan besok. Oh, jangan besok. Minggu depan aja. Besok hari santri. Nah, ini gimana sih Bu cara, kan maaf ya. Iya. Sedikit biar nggak sensitif, biar nggak egois, kadang kan seperti itu. Iya. Jadi di dalam bimbingan perkawinan itu sendiri seperti yang disampaikan Bapak pimpinan tadi ya, ada beberapa materi yang kita sampaikan. Di antaranya memanage dirinya sendiri, misalnya apa saja yang disukai pasangan, apa yang tidak disukai, kemudian dikomunikasikan. Setelah dikomunikasikan, ketemu kan, kita suruh tulis, kita suruh baca anak-anak itu. Setelah dibaca, sanggup tidak? Itu pranikah gitu ya? Iya, Pranikah. jadi sebelum mereka memasuki pernikahan itu harus ada bimbing itu kan, materinya diantaranya itu. Jadi karena banyak mereka menikah hanya ingin menikah, tidak tahu tujuannya apa, tidak ngerti konsekuensinya apa menikah itu, tujuannya apa. Nah, yang ingin ditekankan dari Kementerian Agama sendiri adalah membangun pernikahan. Namanya membangun itu tidak selamanya bangunan itu utuh, mesti ada rusaknya, Tinggal ada fondasinya, keroposnya. Ketika rusak itu tidak harus dirobohkan semuanya, mana yang rusak-rusak saja yang diperbaiki. Seperti itu kira-kira. Karena kan Biasanya kan begini, konflik sebuah rumah tangga itu kan juga tidak lepas dari campur tangan pihak-pihak terkait di luar kedua suami istri ini, barangkali keluarganya, ibunya atau apa barangkali. Nah, biasanya mungkin ini yang tidak tersentuh gitu loh. Di pranikah itu apakah memang orang tuanya ini juga diikutkan gitu loh? Oh tidak. Nah, Jadi untuk pranikah ini memang khusus pengantin ya. Jadi di dalam diri pengantin ini kita bangun, kita tanamkan. Kalau ada masalah berdua,
diselesaikan berdua dan harus ada komunikasi. Ada. Tapi kalau komunikasinya lewat WA itu gimana, Bos? Karena nggak ketemu, komunikasinya lewat WA. Ini yang sering kita sampaikan juga kepada calon pengantin itu ya, rata-rata mereka kan sekarang ini mengadu, mengeluh kesahkan semuanya itu lewat medsos. Artinya begini, sedikit karena sedikit banyak yang egois nih. Wah, ini aku sih gitu loh. Nah, itu kan tidak bagus. Jadi kita tanamkan bagaimana persoalan rumah tangga itu tidak di floor ke publik. Persoalan rumah tangga adalah persoalan kita, aku dan kamu gitu ya. Orang tua pun sebaiknya tidak usah dilibatkan karena sebaik apapun akan lebih baik kalau diselesaikan berdua. Ini begini, adanya pranikah ini intinya kan biar tidak ada terjadi cerai, pertumbuhan cerai di tingkat antisipasi. Antisipasi. Tapi kok masih ada yang banyak ini, mungkin gimana ini solusinya ini? Ini kan ikhtiar ya. Ikhtiar itu biasanya kan tidak bisa langsung instan. Nanti mungkin berapa puluh tahun ke depan baru kelihatan. Kalau setahun 2 tahun tidak bisa karena mereka yang bercerai ini belum ada win-win itu sudah mengalami pernikahan dan bermasalah gitu kan. Sedangkan program pemerintah ini kalau nggak salah sekitar 4 tahun Bapak ya. Sekitar 4 tahun. 4 tahun itu dari sekarang. Sekitar 2018 kalau nggak salah ya. Ada win-win itu. Nah, paling tidak kita sudah berusaha. Nanti bagaimananya lagi ya kembali ke persennya. Daripada tidak dibekali sama sekali. Kita, jenengan, saya, Bapak ini dulu kan tidak ada namanya bimbingan perkawinan dan ketika sekarang kita sampaikan luar biasa gitu ya. Andaikan dulu kami dikasih, wah luar biasa. Kalau kita dulu padahal justru yang dulu itu awet-awet gitu loh. Tapi jangan khawatir, untuk yang lama-lama itu juga ada namanya kita pusaka sakinah. Jadi untuk yang menikah, untuk merefresh kembali, yang sudah menikah puluhan tahun, minimal 5 tahun lah, itu ada namanya program kita. Kebetulan untuk di Kabupaten Tuban kita pusatkan di Kecamatan Pala. Itu apa Bu itu? Pusaka sakinah. Pusaka sakinah. Biar kita glowing atau gimana kan yang ngetren kan seperti itu program untuk ini pusaka sakinah itu intinya bimbingan untuk orang-orang yang memang sudah melewati masa pernikahan. Berapa tahun biasanya? Minimal 5 tahun. Justru kadang kita memberikan ini ya istilahnya sharing lah karena kita pernikahannya baru berapa, yang hadir pernikahannya jauh lebih lama dari kita. Jadi kita sharing apa yang membuat cara mengatur ekonomi misalnya, bagaimana Bapak mengatur ekonomi, Ibu Mas serahno Ibu EKB Bu gak ngurus, nah, ada yang seperti itu kan. Ada yang belanja itu diirit-irit dikasih sehari 5.000, ada loh yang bilang begitu. Nah, itu dapat apa? Nah, itu kalau akan lebih mengena ketika itu di mediatori, akhirnya kan lupa Bu seperti itu. Akhirnya lo keborosan Pak, lo kiritan nih kan. Ada yang gitu juga kan. Ada yang seperti itu. Karena begini, ini curhatan bapak-bapak ini. Udah kita terus aja. Lelaki itu kan kadang kan kita kalau pulang kerja katakanlah kan pikiran capek, artinya kan kita selamat pagi, selamat malam kan butuh. Merem kan susah juga kan. Curhatnya jangan di sini. Bukan curhat Pak. Ini kita nggak bisa kasih nada dulu. Ini bukan curhat. Artinya kan ada kan masalah yang seperti itu kan ada kan. Ada. Nah memang sudah direalisasikan. Yang mana itu Pak? Bagaimana menyikapi satu sama lain itu sudah ada. Kalau itu kan kembali ke individu lagi. Gitu. Yang mesti kita sampaikan. Nah, mau bagaimananya dia, kita tidak bisa memantau setiap hari. Yang penting daripada tidak dibekali sama sekali. Daripada tidak gitu ya intinya. Justru pernikahan itu kan konflik-konfliknya itu kan di awal gitu. Artinya setahun, 2 tahun, 3 sampai 4 tahun itu ada yang menghitung setelah 15 tahun. Belum tentu. Ini bapaknya gimana? Belum tentunya dari mana? Nanti Bapak curhat lagi. Kalau di awal. Jadi gini Mas,
saya sering setiap event Binwin saya kan mesti diundang ya untuk memberikan satu kebijakan pemerintah. Ini mesti kan kami yang menyampaikan. Sering saya sampaikan bahwa ada 4 pilar dalam membangun keluarga yang harmonis itu. Dan ini 4 pilar itu mesti berkaitan. Orang yang dalam rumah tangga ini mampu menjaga 4 pilar itu luar biasa. Satu adalah suami istri ini menjadi sepasang atau dianggap sepasang. Makanya kita ini susahnya bukan main ketika kita mampu nuturi orang lain, tapi kita ini susah nuturi diri sendiri. Istri sendiri. Oh, bukan diri Iya. Karena gini, Mas. Karena gini. Ini apa ya? Karena istri itu bukan bawahan kita. Iya. Istri itu sepasang. Sepasang ini kan berarti nggak boleh sejajar. Tapi kalau istrinya banyak, nggak sepasang coba ya. Walaupun banyak, tapi kan dia tetap dengan istri itu kan nggak sepasang. Ya, artinya kan yang penting berpasang-pasang gitu. Ya, ini yang pertama. Itu ada yang ketawa lagi. Yang kedua adalah dalam rumah tangga, orang yang sudah berkeluarga ini harus bagaimana suami istri itu menjadikan misakon ghalidho. Artinya suami istri itu harus diikat dengan ikatan yang kokoh. Maka tidak boleh sedikit-sedikit ngomong cerai. Kamu saya pulangkan, udah kembali aja ke rumahmu, ke rumah orang tuamu. Nggak boleh. Jadi perkawinan itu adalah menjadikan suatu ikatan yang kokoh. Jangan sampai mudah dicerai, dibuyarkan. Emang sulit Pak ya, artinya Sulit. dua pribadi itu kan kadang-kadang sangat bertolak belakang. Ya seperti mata uang itu kan. Iya. Satunya menghadap ke sana. Makanya kan harus toleransi, harus saling menghargai, saling memahami. Yang banyak ini Mas, kadang-kadang kan kita ini kan nggak bisa saling memahami, minta dipahami. Betul. Padahal kan kita nggak usah dipahami. Oh ini jangan kita Pak yang egois gitu. Artinya ya sama-sama. Yang ketiga adalah wa asyiru musyawarah bil ma'ruf. Jadi dalam rumah tangga ini kan harus musyawarah. Gak boleh kita rumah tangga ini saya kepala rumah tangga, jadi istrinya lo aku sih mergawi, nggak bisa. Jadi harus musyawarah, apapun harus musyawarahkan. Ya. Yang keempat adalah wa asyiru bil ma'ruf. Bagaimana pergaulan ini yang baik. Kalau 4 pilar ini mampu dikendalikan, insya Allah ini bisa utuh Mas. Tapi juga ada lagi dalam rumah tangga, ingin rumah tangganya ini bahagia, ini ada dalam istilah yang sekarang ngetren itu adalah segitiga cinta. Bukan segitiga cinta loh ya. Bukan cinta segitiga. Bukan cinta segitiga. Tapi ini segitiga cinta. Satu kata beda makna. Apa dua makna? 3 kata. Tapi ini saling luar biasa Mas. Iya. Segitiga cinta itu pertama adalah rumah tangga ini suami istri adalah pertama keintiman. Keintiman ini harus dibangun Mas. Jadi artinya apa? Artinya keintiman itu kedekatan suami istri. Emosionalnya. Iya, dekat sekali. Jadi suami istri itu harus peka emosinya itu. Jadi kenapa suami saya kok murung? Kenapa istri saya itu kok nggak enak ini? Ini kan kalau sudah intim itu kan tahu. Ya. Kenapa ini belanja kurang? Ya, gitu. Bisa ya. Itu keintiman. Yang kedua adalah gairah. Rumah tangga kalau nggak punya gairah itu nggak semangat. Oh iya. Gairah itu. Nggak semangat nyari duit juga Pak. Gairah itu romantis Mas. Rokok kan gratis. Harus romantis. Jadi bahasa saya itu dalam keluarga ini harus bisa tertawa, harus bisa ya tertawa itu kan mudah ya. Seneng bareng. Tapi kadang-kadang sulit Mas. Rumah tangga tertawa itu sulit sekali karena nggak romantis tadi, nggak gairah tadi itu. Yang ketiga adalah komitmen. Komitmen ini sulit sekali. Ya, jadi ini namanya disebut dengan segitiga cinta.
bukan cinta segitiga. Bukan. Kalau cinta segitiga itu kan orang lain, ada orang lain. Repot juga berarti. Kalau kita mengutarakan kata-kata dengan orang lain belum beda makna juga. Repot dan ribet. Enaknya di depan. Iya. Terus mungkin sarannya apa ini? Sarannya kan itu tadi dengan ya. Nah ini kan baru nikah muda. Ini sebenarnya belum nikah dini. Dan di Tuban tuh kalau Jawa Timur peringkat berapa, Pak? Kalau di Jawa Timur ya kita termasuk 3 Bapak. nomor 3 ya. Nomor 3 ya. Dari Jawa Timur tuh ya. Iya. Termasuk tinggi, Pak, itu. Tinggi sekali. Faktornya apa kira-kira? Ya faktornya itu pertama adalah karena kebiasaan masyarakat, budaya Dari dulu. Iya, budaya orang Jawa, budaya masyarakat orang kampung itu ya, kalau anaknya ini sudah ditanyakan orang, ini segera dinikahkan. Karena dia punya anggapan bahwa kalau sudah nikah berarti sudah bisa nyari ekonomi sendiri. Iya. Yang kedua adalah karena faktor pengetahuan agama terutama, sehingga anak ini bebas untuk bergaul, akhirnya terjadi kecelakaan. Kalau sudah terjadi kecelakaan, akhirnya kan mau tidak mau dia harus nikah. Itu nggak pakai helm itu, Pak. Itu harusnya pakai helm itu. Yang ketiga adalah faktor ekonomi. Spionnya sudah ada. Faktor ekonomi juga pengaruh. Iya. Ekonomi. Iya. Tuh, yang terjadi seperti itu. Dan kalau sudah seperti itu, memang kita juga kadang-kadang saling menyalahkan. Makanya termasuk di pengadilan agama, kadang-kadang juga repot, Mas. Mereka tidak memberikan dispensasi, dia juga salah. Ya, negara salah. Negara salah. Ya, tapi upaya-upaya pemerintah juga sudah dilakukan. Setiap calon mempelai ini yang nikah dini ini memang harus dapat izin dispensasi dari PA. Ya. Tapi sebelumnya juga harus minta konsultasi bimbingan dari P3A. Ya. Pak, kalau di pengadilan tuh kenapa harus ada beda ya antara pengadilan negeri dan pengadilan agama? Beda. Misalkan Ya. kalau perceraian itu disatukan di pengadilan negeri itu tidak bisa. Karena undang-undangnya seperti itu ngaturnya. Oh. Iya. Ya. Jadi memang harus beda gitu ya. Harus beda. Ya. Karena nikahnya pun juga pengetahuan KUA ya. Artinya Ya undang-undang, Mas. Iya. Ya undang-undangnya memang seperti itu. Pernikahan menurut hukum Islam itu harus dilaksanakan di KUA. Kalau perkawinan beda agama atau perkawinan non Muslim harus di catatan sipil. Itu undang-undang. Iya. Saya itu mau bertanya banyak. Ini cuma waktunya tinggal 5 menit. Belum ngomong soal pondok ini. Oh iya. Pondok masih Mungkin ada session kita pertemuan kedua, Pak. Siap. Jadi mungkin sebulan depan atau minggu depan kita undang lagi. Atau besok langsung juga. Karena ini masih belum banyak yang belum ditanya, belum terungkap. Iya. Ya mungkin begini aja. Ini mungkin temanya ini tentang pernikahan. Mungkin closing statementnya untuk warga Tuban dan saran atau baik ya. Ben ayam tentrem gitu Ya, gimana? baik. Masyarakat Kabupaten Tuban yang saya sarankan supaya mengurangilah atau jangan sampai anak-anak kita ini terjadi pernikahan dini. Kasihan kepada mereka karena mereka ini masih belum siap untuk membimbing atau untuk bagaimana anaknya, apalagi dirinya sendiri. Karena orang yang kawin atau nikah ini di usia dini ini sangat berdampak buruk bagi ibunya juga bagi anaknya, karena reproduksi yang belum siap kemudian harus dipaksakan, ini juga akan berdampak. Ya, mungkin bisa terjadi kanker serviks dan juga penyakit-penyakit lain, termasuk juga kepada anaknya. Nah, bagaimana saran saya yang kedua adalah sebagai orang tua harus memberikan arahan kepada anaknya supaya anak ini belajar dulu. Tapi kepada orang tua juga harus bagaimana mereka ini dipahamkan soal agama. Dengan pemahaman agama supaya anak ini juga tidak sampai terjadi pergaulan bebas. Ya. Oleh karena itu, dengan cara seperti itu, insya Allah anak-anak kita ini berikan ilmu pengetahuan yang cukup. Dia belajar, dia kerja,
dia mapan baru nikah. Insya Allah nanti ke depan akan baik. Generasinya pun juga akan menjadi generasi yang unggul gitu. Dimas Diajeng dan Netralis, Luar biasa ya. Pengetahuan kita tentang pernikahan dini, bahwasanya kita masih banyak yang harus diungkap di sini. Akan tapi karena waktu yang sangat terbatas, mungkin barangkali next time kita akan jumpa lagi dengan tema yang berbeda dengan Kepala Kemenak Tuban. Siap. Mungkin sampai 3 kali, Pak. Karena barangkali pengetahuan tentang pernikahan dini itu harus kita harus disosialisasikan terus-menerus, Pak ya. Iya. Bu ya. Karena barangkali masyarakat di Tuban ini masih awam tentang pengetahuan tentang pernikahan dini seperti apa, barangkali pengetahuan agama juga, dan apalagi kalau pengetahuan kita didapat dari medsos, ini sangat bahaya sekali karena tidak ada yang mendampinginya secara langsung. Baik, itu tadi cerita kita tentang pernikahan dini dan perceraian. Saya Pito Suarsono dan teman saya, Dan saya Budi Bintoro. bersama kedua narasumber kita undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Podcast Cerik ini.